lanjutkan pembahasan kita. Kembalinya pemerintahan Allah, tempat perhentian Allah. Itu kemarin di halaman 11. Jadi Bapak Ibu Saudara harus mengerti bahwa rancangan Allah itu mengembalikan pemerintahannya. Dan pemerintahannya itu ada di dalam rumah perhentiannya. Rumah kediamannya. Dan itulah pemerintahannya. Nah, sekarang kita akan melihat Bapak Ibu Saudara di dalam halaman, saya bacakan langsung di dalam halaman 13. Mari kita lihat, karena kemarin kita sudah belajar bahwa mengapa sampai Adam itu jatuh dan menyerahkan hak kesulungannya. Saudara, keimaman, saudara boleh mencatat, keimaman mengembalikan hak kesulungan. Maka itu kenapa pola yang diberikan Tuhan kepada Musa mengambil anak sulung, mengambil hewan yang sulung, persembahan sulung. Itu karena gambaran bahwa nanti akan terjadi kembalinya hak kesulungan itu. Sehingga Tuhan Yesus, putra sulung Allah, dia dikorbankan. Sehingga kita semua boleh menerima kembali hak kesulungan. Dan hak kesulungan itu keimaman. Adam menyerahkannya kepada iblis. Sehingga ketika Adam dan Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat, yang sesungguhnya mereka adalah manusia roh pada awalnya, maka roh mereka mati dan mereka menjadi daging. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, roh Tuhan tidak selamanya tinggal di daging. Karena manusia telah menjadi daging. Tidak selamanya ada di tubuh manusia dan dia keluar. Jadi Roh Kudus kembali keluar dari manusia. Sejak itu manusia hidup dengan rohnya sendiri, yaitu roh yang telah mati. Roh yang telah mati adalah roh yang tidak memiliki hubungan dengan Allah, roh yang kehilangan hak kesulungan. Saudara, hak kesulungan itu menghasilkan berkat Allah yang luar biasa. Dan itu terjadi, ya terima kasih Krishna. Kejadian 6 ayat 3 berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tapi umurnya akan 120 tahun saja. Jadi Bapak Ibu Saudara, sejak itu ingat, Allah kehilangan rumahnya. Rohnya mundur dari manusia. Jadi manusia tidak hidup dengan roh Allah. Tidak bersama dengan Allah. Sehingga manusia diperbudak, diperhamba oleh dunia. Karena dunia ini dan seisinya dikuasai oleh setan. Mengapa? Karena Adam menyerahkan hak kesulungan, otoritasnya kepada setan. Itu yang dikatakan di 1 Yohanes 5 ayat 19. Bahwa seluruh dunia di bawah kuasa jahat. Dan siapa yang mengambil merebut kekuasaannya kembali? Tuhan Yesus. Makanya saudara yang percaya pada Tuhan Yesus, saudara menerima kuasa hak kesulungan. Dalam Matius 6 ayat 24 dikatakan, halaman 13, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang
dan tidak mengindahkan yang lain, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudara, ketika Tuhan Yesus dicobai oleh setan, pencobaan Tuhan Yesus pertama makan minum, kedua tentang kekayaan, ketiga tentang pelayanan, itu pencobaan. Dan saudara mengalami, karena Tuhan Yesus dibawa ke bubungan bait Allah. Bagi orang-orang Kristen, hati-hati. Karena 3 pencobaan ini akan membuat kita bisa gagal untuk mempertahankan hak keseluruhan kita. Nah, prinsipnya setan, jika kita mendapatkan dunia, ingin sukses, ingin berhasil di pekerjaan, dunia ini milik dia. Semuanya, Anda mau sukses di sekolah, Anda mau sukses di pekerjaan, Anda mau sukses di karir, di politik, di pemerintahan, dan semuanya, olahraga, budaya, syaratnya satu, berbakti. Setan minta saudara berbakti, menyembah, worship me. Sehingga Tuhan Yesus menyangkal dan berkata, hanya kepada Allah saja, hanya kepada Allah saja kamu harus berbakti, saudara. Dan Tuhan Yesus berkata, tidak bisa kita menyembah 2 Tuhan. Ada banyak orang, saudara, dia ingin menyembah 2 Tuhan. Bapak, Ibu, saudara, kita tidak bisa menyembah 2 Tuhan. Jangan pernah saudara menyembah Allah dan menyembah dunia. Menyembah Allah dan menyembah pekerjaan. Jangan saudara berbakti kepada Allah dan berbakti kepada pekerjaan. Tidak. Hanya satu bakti kita, itu kepada Allah. Kalau kita berbakti kepada Allah, maka kita juga mengasihi manusia sesama kita. Tetapi semua bakti kita kepada Allah. Nah saudara, menyembah Allah itu yang nomor 1. Makanya kita tidak bisa mengabdi 2 Tuhan. Iblis tahu saudara, kunci kesuksesan itu worship. Saudara dengar, tugas imam membawa pujian, penyembahan, doa, itu worship. Itu penyembahan. Makanya ketika Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan di Samaria, Tuhan Yesus berkata, akan tiba saatnya, akan lahir penyembah yang sejati. Kamu tidak menyembah di gunung itu, di kota ini, tetapi kamu akan menyembah Bapa. Perhatikan, kamu akan menyembah Bapa. Di sana dikatakan bukan menyembah Allah. Menyembah Bapa itu bicara keluarga, itu bicara rumah. Makanya saya tadi berdoa, bernubuat akan terjadi, perhatikan imam-imam. Akan terjadi ke depan pertumbuhan pesat kubu doa di rumah-rumah. Bukan pertumbuhan gereja. No. Saudara dengar? Bukan pertumbuhan gereja lagi. Tapi akan terjadi di rumah-rumah. Percepatan kubu doa. Karena dari sanalah terjadi penyembah yang sejati. Saudara, di dalam gereja bisa terjadi penyembahan berhala. Di dalam gereja bisa terjadi penyembahan materi, kedudukan, tampilan, jabatan. Saudara, menyembah yang murni hanya di rumah. Kalau dari rumah kamu menyembah murni, maka ketika engkau melayani di gereja, kemurnian terjadi. Saudara, Tuhan Yesus sudah menyampaikan. Maka itu penting sekali kata worship. Keimaman tidak bisa meninggalkan worship, penyembahan. Saudara, penyembahan dibangun dari bakti kita kepada Allah. Catat,
Penyembahan dibangun dari bakti kita kepada Allah. Dan bakti kita kepada Allah itu dilakukan setiap hari. Makanya pada zaman dulu, orang tidak berkata ke gereja, tapi kebaktian. Anda mengerti? Pada zaman dulu, orang tidak berkata ke gereja, tapi kebaktian. Karena mereka sadar mereka berbakti. Saudara, berbakti itu orang yang melakukan continue, terus menerus. Maka itu hanya kepada Allah saja engkau menyembah, berbakti. Di mana penyembahan sejati? Ketika setiap hari kita doa pagi, pujian, penyembahan, doa syafaat. Ketika setiap hari kita merenungkan firman, membaca Alkitab, memelihara 10 hukum Allah, itulah yang disebut berbakti. Saudara, ada banyak orang, hati-hati, karena acara Natal, acara keluarga. Apalagi di hari-hari ini, saudara, sibuk banget. Mereka meninggalkan berbakti. Oh Tuhan Yesus, ampuni, hanya gara-gara acara-acara doa pagi ditinggal. Hanya gara ini itu, doa, baca Alkitab ditinggal. Oh saudara, banyak orang tidak mengerti berbakti. Oleh karena itu Tuhan Yesus berkata, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Saudara tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Tuhan yang pertama adalah Tuhan, dan Tuhan yang kedua adalah segala yang ada di dunia ini. Dan itulah menyembah. Orang menyembah itu sungguh-sungguh. Menyembah itu menyerahkan diri. Makanya Bapak Ibu Saudara, Roma 12 ayat 1. Perhatikan, ini berbakti. Setan tahu saudara, menggagalkan hak kesulungan, menggagalkan keimaman kita. Setan tahu. Dengan cara apa? Persembahkanlah diri saudara. Itu worship. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara dengar, worship, penyembahan sejati, mempersembahkan tubuh. Itu berbakti. Saudara, kalau Anda mau sukses di pekerjaan, persembahkan tubuhmu, engkau sukses. Persembahkan tubuhmu. Iblis tahu saudara. Maka itu banyak orang Kristen memberikan kepada Tuhan itu tenaga sisa. Banyak orang Kristen memberikan kepada Tuhan ketika ke gereja tenaga sisa, tidur di gereja. Anak muda juga begitu. Saya perhatikan saudara, dewasa muda juga begitu. Tuhan Yesus selalu dikasih yang sisa, gak pernah dikasih yang sulung. Capek masak, capek ngurusi anak, capek kerja, capek ngajar. Ujung-ujungnya apa saudara? Begitu duduk dengar firman, tidur. Enggak pak, enggak tidur pak. 5 watt, sama aja. Anda kalau kerja, Anda mempersembahkan tubuh, Anda berbakti penuh dengan bos saudara, Anda mencari yang fana, tapi yang kekal kamu tidak memberikan terbaik. Saudara, penyembahan itu persembahkan tubuh. Kalau Anda memang benar-benar mau bekerja, bekerjalah.
tapi jangan berikan Tuhan kita yang sisa. Saya bekerja, saudara, 12 tahun dulu saya bekerja sebagai tukang potong rambut. Saya kalau kerja gila, saudara. Tapi waktu ibadah saya semangat. Saya persiapkan diri dengan benar. Bahkan habis kerja lari langsung ke gereja. Semangat. Energi saya penuh untuk ibadah. Tidak saya pakai energi saya untuk kerja. Paling untuk kerja 10%, saudara. Yang 90% untuk Tuhan. Jangan dibalik dong. Jangan Anda kasih Tuhan yang 10%. Anda bisa mengerti. Saudara, Tuhan mencari penyembah sejati. Maka itu perhatikan. Persembahkan tubuh, saudara. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Allah. Pada awal penciptaan, jiwa Adam yang tunduk pada roh, tetapi karena dosa, maka sekarang tunduk pada daging yang dikuasai oleh pengetahuan baik jahat. Adam tidak lagi menjadi manusia yang memiliki hidup kekal, tapi hidup yang terbatas oleh umur kematian. Dengar, saudara, baca dalam Kejadian 2 ayat 16-17, perhatikan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang baik dan jahat, janganlah kamu makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Sekarang saya ngerti, saudara. Kenapa Tuhan tidak boleh kita makan buah pengetahuan baik dan jahat? Adam makan. Karena keimaman itu didasarkan pada hidup kekal. Tujuan Allah supaya Anda memiliki hak kesulungan, supaya Anda memiliki keimaman, Anda memiliki otoritas, Anda sebagai kepala bukan ekor, Anda di atas tidak turun. Tuhan ingin Anda memimpin. Dan hak kesulungan selalu dibarengi dengan kekekalan. Sayangnya, saudara, Adam gagal. Allah berfirman kepada Adam, jangan kamu makan buah itu. Jika engkau makan, maka engkau akan mati. Saudara, manusia tidak pernah didesain mati. Ingat, Adam ketika dia makan buah itu, perhatikan, Adam masih berumur 935 tahun. Atau ya 935 ya, Anda cek. Artinya secara fisik Adam tidak mati, tetapi secara roh. Catat, saudara, perhatikan, dengar, catat ya. Ada banyak orang Kristen, dengar. Mereka yang meninggalkan hak kesulungan, menjual hak kesulungan oleh karena pekerjaan. Dengar, secara materi dia hidup, secara jasmani dia sukses, tapi secara rohani dia mati. Saudara dengar, tujuan setan membuat Anda sukses secara materi, mati secara rohani. Tujuan Tuhan membuat Anda tetap hidup secara rohani dan Anda menerima kelimpahan yang datang dari Allah, bukan dunia. Karena Tuhan Yesus berkata, aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan hidup dalam kelimpahan. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. Saudara, inilah perbedaannya. Maka itu Bapak Ibu Saudara, iblis tahu caranya menggagalkan keimaman saudara. Mengabdilah kepada dia. Mengabdilah kepada pekerjaan. Sembahlah pekerjaan. Maka engkau akan sukses. Tapi engkau mati. Saudara, yang berbahaya, gara-gara Adam makan
buah itu, kita terkena dosanya. Andai kata Adam tidak makan, kita tidak mengalami seperti ini. Kita tidak mengalami kesusahan hidup, sakit, penyakit, kematian. Gara-gara satu orang, saudara. Gara-gara anak sulung. Ingat, saudara. Saudara dipilih yang sulung di antara keluargamu. Jaga hidupmu. Jangan gara-gara kita, maka keturunan kita binasa. Jangan gara-gara kita, maka semuanya hancur. Mari kita jaga dengan cara apa? Sembah hanya kepada Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Hanya di dalam nama Yesus. Tidak ada Tuhan yang lain. Yang mengerti katakan amin. Jadi saudara mengerti? Ketika Adam makan buah, Adam tetap hidup. Tetapi firman Allah berkata, engkau akan mati. Berarti yang mati apa? Secara roh, bukan jasmani. Saudara, kalau secara roh mati, hari ini terjadi apa? Pernikahanmu hancur, keluargamu hancur, mesbahmu hancur, hubunganmu dengan yang lain hancur, spiritualmu hancur, pengenalan hancur akan Tuhan. Perhatikan. Tetapi, uangmu tebal, depositomu tambah banyak. Anda bisa mengerti sekarang? Tuhan mencari seorang yang mau membangun tembok hari ini. Membangun yang roh. Maka yang jasmani itu mengikuti. Jadi Bapak Ibu Saudara harus tahu ini, harus ngerti benar loh ya. Saya bilang harus ngerti loh. Harus ngerti. Maka itu saudara boleh mencatat tapi jangan kehilangan. Kalau saudara mencatat terus tidak mengambil poin-poinnya, Anda kehilangan nanti. Ya, tapi bersyukur saudara sudah disiapkan di playlist. Jadi saudara bisa buka di channel, kemudian tulisan yang ada logonya NCCI, tekan saja di sana. Kemudian Anda keluar lihat playlist. Di playlist itu pengajaran 1, 2, 3, 4 sudah dikumpulkan semuanya. Ya, Anda bisa mengulang lagi di sana. Saudara, saya berharap saudara mengerti. Saya ulangi dikit karena ini ada miss-nya di sini. Banyak orang tidak mengerti. Ketika Adam diciptakan, Adam adalah manusia roh. Karena manusia didesain tidak pernah mati. Tapi ketika Adam makan buah itu, kata Tuhan, kamu akan mati. Namun kenyataannya dia tidak mati. Dia hidup masih 930 tahun tadi dikatakan. 930 tahun. Berarti yang mati bukan fisiknya, tapi rohnya. Dan ini pelajaran buat kita. Hati-hati. Iblis sedang membuat saudara mati rohani. Dengan cara apa? Sembahlah aku. Bagaimana menyembah iblis? Kerja. Sembahlah pekerjaan. Sembahlah. Mengabdilah kepada kariermu. Mengabdilah pada pekerjaanmu. Mengabdilah kepada bisnismu. Anda bisa mengerti sekarang? Maka yang terjadi apa? Banyak orang tidur di gereja. Banyak orang tidak konsen di gereja. Banyak orang yang sudah tidak bergairah lagi di gereja karena rohnya mati. Bagaimana Pak bisa pulih? Bertobat. Maka Anda akan pulih. Sebab jika tidak, saudara dengar, di Wahyu 2, ini pesan saya, hati-hati, jangan main-main. Kaki Dian akan diambil oleh Tuhan Yesus. Orang kalau kaki Dian yang diambil, hak kesulungannya hilang, dan dia binasa selamanya. Halaman 15. Saudara, tujuan Allah. Perhatikan, tujuan Allah dan setan berbeda. Untuk mengembalikan pemerintahannya, tempat pembentian Allah. Tujuan Allah, perhatikan. Tujuan Allah
mengembalikan otoritas manusia sebagai kepala, imam bapa. Saudara, Tuhan Yesus datang dengan tujuan Bapaknya. Tuhan Yesus datang atau berbicara kekristenan datang dalam hidupmu, mengembalikan otoritas kita sebagai kepala, imam bapa. Tetapi setan beda, saudara. Setan datang dalam hidupmu, merebut otoritas manusia, menghancurkan keimaman. Artinya apa? Secara rohani saudara dibunuh, keimaman saudara dihancurkan. Yang kedua, tujuan Allah membangun penyembah yang sejati. Tujuan setan membangun penyembah dunia. Saudara, hati-hati, engkau harus peka. Siapa yang kau baktikan dirimu? Baktikan waktumu. Apa kau membaktikan dirimu kepada dunia? Engkau akan tahu. Engkau akan menjadi penyembah dunia. Tapi tujuan Tuhan Yesus datang membuat saudara menjadi penyembah yang sejati. Maka itu keimaman ini menjadi salah satu jawaban. Ketika di rumah saudara Anda berbakti sungguh-sungguh pada Allah, doa pagi, baca Alkitab, pelihara 10 hukum Allah. Minggu Anda wajib ibadah, selanjutnya Anda ada di marketplace. Saudara, bakti saudara kepada Allah selesaikan dalam sehari, di pagi hari, kemudian Anda bekerja. Dan ingat, lakukan segala sesuatu di dalam nama Yesus. Kalau kubu doa terbangun di rumah-rumah, Tuhan akan mempromosikan saudara di marketplace. Orang-orang yang dipromosikan Tuhan di marketplace, saudara, kerjanya nggak ngoyoh. Nggak ada waktu hilang untuk berbakti, itu nggak ada. Nggak ada, nggak bisa bangun pagi, itu nggak ada. Kecuali sakit. Nggak ada yang nggak bisa minggu ke gereja. Atau tengah minggu ibadah Kamis. Nggak mungkin. Maka tujuan Allah itu mematikan kedagingan manusia. Roh Tuhan turun atas saudara, kedaging saudara dimatikan. Tetapi tujuan setan menghidupkan daging saudara. Anda mengerti? Apa yang masuk ke dalam dirimu? Spirit apa yang membuat engkau kemudian dagingmu bergairah kembali? Hati-hati saudara. Sifat-sifat lama, ketamakan, keegoisan, Anda kedaginganmu dikeluarkan. Saudara dengar, roh dan daging tidak bisa bertumbuh bersama. Catat, roh dan daging tidak bisa bertumbuh bersama. Roh dan daging tidak bisa hidup bersama. Prinsipnya adalah ketika daging saudara naik, roh saudara turun. Itu tidak bisa di otak-atik, diganggu gugat. Ketika roh saudara naik, daging saudara turun. Jadi seperti jungkitan. Daging naik, roh turun. Dagingmu mati, rohmu hidup. Tidak bisa daging naik dan roh naik. Impossible. Jika terjadi roh saudara naik, daging saudara naik, engkau tidak berbuat apa-apa. Engkau ada di tengah dan engkau ada dalam persimpangan jalan dan engkau tidak bisa melakukan apa-apa, dan disitulah engkau seperti tiang garam. Apa yang dikehendaki Allah? Kristus datang ke dalam hidupmu dan engkau sebagai imam. Semakin hari kedaginganmu semakin mati. Matikan daging. Apa Pak kedagingan itu? Baca Galatia 5 ayat 19-20. Itu kedagingan. Baca di rumah Galatia 5, 19-20. Dan juga di dalam surat Yohanes dikatakan, yang ada dalam dunia, keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Ya, saudara, baca Galatia 5, 19-20.
Dan di situ jangan saudara biarkan hidup. Umur tambah 1 tahun, daging tambah mati. Umur naik, tambah mati. Tidak pernah daging makin hidup. Katakan amin. Tujuan Allah, manusia hidup dalam kekudusan. Ya, 1 Yohanes 2:16 dikatakan, sebab semua yang ada dalam dunia, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, berkat berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Hati-hati. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Keinginan daging itu keinginan tubuh. Saudara hati-hati. Jangan sampai saudara menjadi jatuh oleh karena keinginan matamu, keinginan dagingmu, tubuhmu, dan keangkuhan, kesombongan hidup. Hati-hati saudara. Kesombongan bisa di mana-mana. Dan saudara harus menjaga ini, karena itu tujuan setan. Makanya seorang mengasihi dunia menjadikan dirinya musuh Allah. Itu bukan berarti saudara tidak boleh makan, tidak boleh berpakaian, bukan. Mengasihi dunia yang tadi itu Galatia 5:19-20 dan juga 1 Yohanes berapa tadi? 2 ayat 6 ya. Supaya saudara mengerti, itu yang membuat saudara menjadi musuh Allah. Kalau Anda nekat, ya silakan. Banyak orang Kristen nekat. 1 Yohanes 2 ayat 16. Nah, saudara, tujuan Allah, manusia hidup dalam kekudusan, tapi tujuan setan apa? Manusia hidup dalam kenajisan. Maka itu saudara, hak kesulungan kita akan hilang ketika kita berbuat najis. Jangan najis, saudara. Buang percabulan semua itu. Kenajisan itu daging. Sebab penting saudara, hak kesulungan itu penting sekali. Kalau tidak, Anda tidak pernah bisa berdiri bagi keluargamu. Ada orang yang berkata, Pak, saya ini tulang punggung keluarga, Pak. Anda sadar Anda tulang punggung keluarga? Iya, Pak, karena bapak ibu saya sudah meninggal, jadi saya tulang punggung. Apakah Anda berbakti kepada Allah? Bagaimana sempat, Pak? Saya harus kerja, Pak. Ini aja 2 shift, Pak. Untuk adik sekolah, Pak. Dan juga untuk keperluan, Pak. Manusia tidak boleh mengabdi kepada dua Tuhan. Jika engkau mengabdi kepada bosmu, engkau akan membenci Allah. Tidak, Pak. Saya tetap ke gereja, Pak. Tapi kadang saya capek, Pak. Jadi saya streaming, Pak. Saudara, apakah orang-orang semacam ini dikasihi Tuhan? Bapak ibu saudara perhatikan. Ada banyak orang ingin jadi tulang punggung keluarga tapi mereka tidak pernah berbakti kepada Allah. Dia pikir melalui kerja dia bisa selamatkan keluarganya. Tidak, saudara. Justru dia membunuh keluarganya. Berubah, saudara. Berubah. Kalau Anda mau menjadi tulang punggung keluarga, berbaktilah kepada Allah. Dan bekerjalah untuk pekerjaan yang mendatangkan hidup yang kekal. Makanan hidup kekal. Jangan bekerja mendatangkan makanan kematian. Pak, siapakah orang yang bekerja yang mendatangkan makanan kematian? Orang yang bekerja tidak tahu waktu berbakti. Anda sedang memberikan makanan untuk anakmu, racun. Saudara, Anda harus mengerti kebenaran. Imam itu berdiri atas keluarganya memberikan kehidupan bukan kematian. Tolong Krishna carikan. Bekerjalah bukan untuk makanan yang mendatangkan kebinasaan, tetapi hidup kekal. Saudara, Tuhan Yesus sudah menyampaikan. Yohanes 6 ayat 27. Terima kasih, Bu Nur. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang mendatangkan hidup kekal, yang membuat orang tidak binasa. Jadi saudara jadi tulang punggung, bekerja terus, Anda sedang membinasakan keluarga, bukan menyelamatkan keluarga. Ada banyak saudara kematian-kematian rohani terjadi, bayi-bayi rohani mati. Hati-hati saudara, dengar, setiap kali peristiwa datangnya Mesias pasti ada korban bayi.
Saudara, pada waktu pembebasan bangsa Israel, bayi-bayi dibunuh. Pada waktu Tuhan Yesus lahir di Bethlehem, bayi-bayi dibunuh. Anda mengerti? Nanti ketika Tuhan Yesus datang lagi, hati-hati, bayi-bayi mati. Jaga keluargamu. Jangan sampai bayi-bayi rohani mati. Jaga sungguh-sungguh, saudara. Jangan tertipu dengan setan. Berdirilah sebagai imam. Bekerjalah, tapi untuk makanan yang mendatangkan kekekalan. Artinya bagaimana, Pak? Makanan mendatangkan kekekalan itu apa? Anda bekerja supaya Anda bisa berbakti. Anda bekerja supaya Anda bisa ibadah. Anda bekerja supaya Anda bisa berdoa pagi. Nanti semuanya akan disediakan. Itu surat Hagai, saudara. Tuhan berfirman di surat Hagai. Kenapa kamu bekerja, menghasilkan banyak, tetapi membawa pulang sedikit? Karena kamu tetap membiarkan rumahku reruntuhan, dan engkau sedang membangun rumahmu. Engkau biarkan rumahku puing-puing. Maka yang terjadi, aku akan meniupkan semua hasilmu, bahkan belalang pelahap semuanya. Lihat, saudara. Dan Tuhan berkata, lihat ini, Hagai 1 ayat 6 ya. Kamu menabur banyak, bawa pulang hasil sedikit. Kamu tidak sampai kenyang. Berpakaian tapi tidak sampai panas. Orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam budi-budi yang berlubang. Pernahkah saudara mengalami? Saudara, lihat. Tetapi Tuhan berkata, naiklah ke gunung, naiklah ke gunung, bangunlah rumahku. Maka yang terjadi luar biasa, saudara. Ini yang Tuhan inginkan. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Saudara, kalau saudara membangun rumah Tuhan, keimaman saudara bangun, maka yang terjadi kemuliaan Tuhan. Saudara, kemuliaan Tuhan itu luar biasa. Luar biasa. Yang mengerti katakan amin. Tujuan Allah, manusia memiliki hidup kekal. Tujuan setan, manusia memiliki kematian kekal. Saudara harus mengerti hal ini. Kalau saudara tidak tahu tujuan Allah dan tujuan setan, hidupmu tertipu. Dan banyak terjadi nanti kematian bayi-bayi rohani. Ingat, hati-hati. Jagai, saudara. Dengan terus membangun ibadah saudara. Hati-hati saudara yang punya anak, menantu, cucu, cicit. Hati-hati. Janganlah sampai saudara kehilangan hak kesulungan. Jangan gara-gara kepahitan. Jangan gara-gara masalah dengan orang Anda meninggalkan baktimu kepada Allah. Hati-hati saudara, maka yang terjadi kebinasaan, yang terjadi kematian rohani. Oh Tuhan, ampuni Tuhan. Mari saudara, maka itu hari ini Tuhan mencari siapa yang membangun rumahku. Dan saudara, itu perjanjian lama, dan sekarang rumah Tuhan itu sudah di kita, tubuh kita. Yang kita bangun itu adalah pekerjaan rumah tangga. Saudara, kalau engkau mengerti bahwa engkau pelayan di bait Allah, tidak ada alasan tidak doa pagi. Tidak ada alasan tidak baca Alkitab. Tidak ada alasan tidak ke gereja. Tidak ada alasan, saudara. Sayangnya pengajaran yang terjadi, saudara, banyak orang Kristen tidak doa pagi. Dan doa pagi itu sebelum matahari terbit.
Kalau matahari terbit itu doa makan, saudara, bukan doa pagi. Ada banyak orang Kristen tidak membangun doa pagi karena mereka pikir sudah selamat. Saudara, tidak ada imam yang tidak doa pagi. Doa pagi itu sebelum matahari terbit, karena Tuhanku bangkit sebelum matahari terbit. Makanya para murid-murid Tuhan Yesus pagi-pagi benar. Pagi-pagi benar Maria Magdalena dan wanita yang lain berlari ke kubur. Tuhan Yesus pendoa syafaat. Saudara, mari kita bersama-sama untuk kita melakukan bakti kita kepada Allah. Katakan amin, haleluya. Sekarang kita masuk halaman 17. Saudara, bab 2, ada 10 nubuatan keimaman. Saya berharap saudara mengerti di bab pengantar dan bab 1. Saudara mengerti Injil dalam keimamatan, Anda mengerti bagaimana pada mulanya, kenapa kok sampai Adam jatuh, kenapa kehilangan hak kesulungan, Anda sudah mengerti. Karena itu berhubungan dengan keimamatan semuanya. Ada 10 nubuatan keimaman. Yang pertama, perhatikan saudara. Sesungguhnya Taman Eden, kenikmatan atau kesenangan dalam bahasa Ibrani. Jadi arti Taman Eden, kenikmatan atau kesenangan. Taman Eden menjadi sebuah tempat perhentian Allah di bumi karena keberadaan manusia Adam, yaitu manusia yang diciptakan segambar dengan Allah dan menjadi pusat kebahagiaan Allah. Angka 30 dalam huruf Ibrani Lamed yang artinya kekuasaan atau otoritas. Juga diartikan kedewasaan atau kematangan untuk kesiapan mengemban tanggung jawab. Angka 30 adalah masa transisi atau ujian. Misalkan bangsa Israel menghabiskan 30 hari perkabungan untuk Harun dan Musa. Oleh karena itu Adam tidak diciptakan sebagai bayi, tetapi sebagai manusia yang diperkirakan berumur 30 tahun. Di mana usia tersebut merupakan syarat seorang ditabiskan sebagai imam dan keimaman Adam kekal, maka Tuhan Yesus dibaptis berumur 30 tahun untuk memulai misinya sebagai imam besar dan melahirkan imam bagi bapaknya menurut peraturan Melkisedek, yaitu hidup yang tidak binasa atau kekal. Perhatikan bilangan 4 ayat 1-3. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, hitunglah jumlah Bani Kehat sebagai suatu golongan tersendiri di antara Bani Lewi menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka. Hitunglah yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Semua orang yang kena wajib tugas supaya mereka melakukan pekerjaan di kemah pertemuan. Saudara dengar, tetapi semuanya itu menjadi rusak karena dosa kehendak bebas Adam melanggar perintah Allah, sehingga bumi dikuasai oleh iblis sebagai tuan dari segala ciptaan. Semua itu terjadi karena Adam menyerahkan otoritas kepala atau imam kepada iblis. Jadi Bapak Ibu Saudara, nubuatan umur imam. Saudara, di kitab suci dikatakan seorang boleh menjabat sebagai imam umur 30 sampai 50. Batas 30. Maka itu kenapa Tuhan Yesus baru dibaptis umur 30. Karena Tuhan Yesus sedang menunjukkan proses keimamannya. Sebab dia datang sebagai imam besar agung. Walaupun di dunia dia bukan imam. Karena Tuhan Yesus lahir dari suku Yehuda. Sebab imam harus dari suku Lewi. Nubuatan umur ini saudara, umur 30 bahasa Ibraninya adalah Lamed. Itu artinya otoritas, kekuasaan, wewenang. Makanya saudara dan saya disebut imamat yang raja nih. Bapak Ibu Saudara, imam itu memiliki otoritas kepala, raja memiliki otoritas kekuasaan. Tuhan Yesus imam dan raja. Katakan amin.
Bukan kebetulan saudara, saya berjumpa Tuhan Yesus tepat umur 30. Saya tahu itu takdir saya. Tahun 98 umur saya tepat 30 tahun. Saudara, saya bersyukur. Jadi saya bisa mengerti. Adam diciptakan oleh Allah bukan dari bayi. Saudara, Adam diciptakan oleh Allah bukan dari bayi, bukan. Tapi langsung sebagai manusia. Adam itu artinya manusia. Kira-kira Adam berumur berapa? Maka itu perkiraan saya sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memulai misinya dibaptis umur 30. Maka Adam diperkirakan umur 30. Karena dari mulanya Allah sedang menyediakan keimaman itu. Tapi Adam gagal. Dia menyerahkan hak kesulungan kepada setan. Maka itu saudara, penafsiran saya. Karena ketika Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus umur 33 tahun. Dan Tuhan Yesus memakai tubuh kemuliaan, naik ke surga. Maka saya percaya saudara, bahwa kita semua nanti, baik yang tua, baik yang bayi, karena kita diubahkan menjadi manusia roh yang sejati, maka hidup kita nanti seperti Tuhan Yesus, umur kita 30 sampai 33 tahun. Luar biasa. Katakan amin. Maka di sana tidak ada penuaan. Di surga tidak ada penuaan, saudara. Sama seperti Tuhan Yesus. Saudara, semua sempurna. Jangan bersedih kalau mungkin saudara memiliki, ada anak yang mengalami kekurangan, mental, fisik, semua akan sempurna. Asal kita berpegang teguh pada iman keyakinan kita kepada Yesus Kristus, Imam besar agung kita. God bless you all.